Nah, ini saya akan review sedikit ya, mulai dari definisi jaringan dulu. Tentunya ini kan sudah adik-adik tentunya sudah cari sebenarnya ya. Tapi saya ingin mencoba mengulas sedikit lah. Nah, oke. Nah, berbicara mengenai jaringan komputer, adik sudah paham. Namanya jaringan komputer itu tentunya ada sekumpulan beberapa komputer yang terkoneksi kan begitu. Ya, tujuannya ya tidak lain adalah bisa men-sharingkan data-data, kemudian saling berbagi informasi. Kan itu prinsipnya. Dasar dari kenapa ada jaringan komputer kita agar bisa membagi-bagi data atau sharing informasi lewat uh, lintas daerah ya, sehingga kita tidak terbebani oleh jarak ya. Jadi itu prinsipnya kenapa mesti harus ada jaringan komputer. Nah, jadi saya tidak terlalu definitif membicarakan seperti ini karena adik-adik pasti sudah bisa membaca lewat layar. Oke, nah alasannya, nah saya sampaikan. Alasan buat jaringan jelas untuk berbagi ya, berbagi resource apapun itu, entah itu file tugas. Nah, termasuk adik-adik di WA pun ya, itu jelas mengimplementasikan jaringan. Cuma skala jaringannya ya berbeda dengan jaringan LAN, WAN. Nah, ini kapasitas jaringannya ide ya kapasitas internet work ya. Internet itu kan singkatan dari internet work ya. Yang adik tahu ya kan mungkin ya internet apa itu internet ya, internet itu singkatan dari internet work ya. Internet work jaringkan lintas jaringan gitu. Kalau sudah lintas jaringan lintas jaringan itu artinya bahwa lintas dunia berarti ya. Adik mau ngecek mau sharing data lewat manapun ya bisa. Nah, salah satu platform yang memanfaatkan jaringan komputer itu kan seperti yang adik-adik rasakan sekarang, WA, email dan lain sebagainya itu kan menggunakan uh, teknologi internet work ya. Nah, itu alasan utama dari pembuatan jaringannya karena kebutuhan berbagi resource dan adanya keterbatasan jarak gitu ya. Oke, nah saya overview saja dulu ya. Nah, alasan buat jaringan komputer juga, nah ini berkomunikasi, ya sudah saya sampaikan tadi. Nah, game jaringan ya, game jaringan ini nampaknya juga saya sudah pernah menyampaikan bahwa game pun sekarang sudah berjaringan dan adik-adik yang cowok-cowok terutama ini sudah memanfaatkannya. Jadi, nah itu kurang lebih ya, ini selalu kita sampaikan. Nah, di dunia bisnis, ya, dunia kerja intinya ya, bukan dunia bisnis saja. Dunia kerja itu ya tentunya sumber daya itu kan penting ya. Dengan keterbatasan lokasi gitu ya, kita perlu resource dengan cepat, sharing resource cepat. Namun kita kalau anggaplah dari Singaraja dan Pasar itu mau ngirim data itu kalau tidak ada jaringan jelas itu waktu dan dana ya, sangat banyak sekali menguras waktu dan dana terutama. Nah, manfaat jaringan komputer ya. Nah, ini satu di dunia bisnis sudah ada. Kemudian pemanfaatan di rumah. Nah, di sini disampaikan jaringan digunakan untuk mengetik, berinternet, main game, mencetak. Nah, kenapa bisa mencetak? Ya, itu silahkan adik-adik coba pikirkan nanti silahkan dijawab ya. Karena jumlah komputer sedikit, maka bentuk jaringan yang cocok atau ad hoc atau peer to peer. Nah, ini permasalahannya ini yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa cetak bisa membagi dari pemanfaatan jaringan? Apa yang di sharing di sini adik-adik? Bagaimana? Ini suara saya didengar atau bagaimana ini? Terdengar, Pak. Karena setiap saya Terdengar ajak kok, Pak. adik-adik merespon tidak pernah merespon ini.
Silakan direspon suara saya. Nah, pertanyaannya apa? Coba Alit. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Izin menjawab, Pak. Yang saya tanya Alit ya. Izin masuk, Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan Bapak tadi itu di pemanfaatan itu mengapa ada mencetak itu, Pak? Ya, respon Anda apa? Izin menjawab, Pak. Eh, yang saya tanyakan itu Alit ya. Izin masuk, Bapak. Udah. Pertanyaan Bapak itu tadi mengenai pemanfaatan di dalam pemanfaat itu mengapa ada mencetak itu, Pak? Ya, jawaban Anda apa? Oke. Nah, ini saya hanya memberikan sedikit penilaian saya terhadap Anda ya. Mungkin Anda juga berhak menilai saya, tapi saya juga punya penilaian terhadap Anda semuanya, adik ya. Eh, Mohon maaf kalau saya sering terlambat, namun itu ada hal yang memang saya rasa biar semuanya jalan itu ya, adik-adik ya. Kemudian bukan berarti dengan terlambat saya sengaja mengabaikan Anda. Nah, itu yang pertama.
Terus yang kedua, saya lihat kelas ini kok saya berusaha untuk tidak membandingkan dengan kelas-kelas ya kakak tingkat Anda jadinya dengan adik tingkat Anda. Tapi setiap saya berbicara kok nampaknya di sini sedikit sekali yang memberikan intensi yang penuh ya. Jadi saya kok rasanya saya itu sia-sia mengajar jadinya ya kalau begini kan gitu ya. Nah, saya minta adik-adik itu tolonglah ini ketika orang mengajar untuk menyampaikan informasi, pikirkan bahwa sebenarnya yang membutuhkan itu Anda loh, bukan saya. Ya. Termasuk juga kalau ada hal-hal yang mungkin Anda perlu tanyakan harusnya ya ditanyakan. Ketika saya bertanya kepada Anda, ya, itu seharusnya Anda bisa berpikir bahwa situasi kelas ini ada yang bermasalah. Ya. Seharusnya Anda bisa berpikir ke sana. Kalian harusnya bisa berpikir reflektif bahwa bagaimana caranya agar kelas ini bisa tetap jalan. Sekali kalau saya ngoceh, ngomong panjang lebar, tapi kalau Anda ya asik cerita-cerita dengan teman-teman, kemudian entah apa yang Anda bicarakan, kemudian ketika ditanya Anda bingung gitu ya, berarti kan saya tidak didengarkan, ya kan? Nah, jadi ya buat apa saya mengajar jadinya, ya? Itu perlu dipikirkan, sama-sama saling berefleksi karena kita juga limit waktunya jauh lebih terbatas daripada tahun-tahun sebelumnya, Dek ya. Jadi adik ini cuma punya waktu 50 kali 2 ya 100 berapa jadinya ya 140 menit ya untuk kuliah ini. Tolonglah dimanfaatkan dengan baik apalagi ya dengan kondisi ya kita ya mau tepat waktu pun saya rasa ini mau digeser-geser kemanapun pasti ada saja yang terkendala gitu ya. Oke, saya tidak ingin lagi ke depan ada yang terlalu vakum seperti ini. Saya tidak ingin ya. Biar enggak nanti mata kuliah ini tidak ada gunanya bagi Anda ya. Jadi sia-sia nanti saya mengajar Anda kalau tidak mendengarkan dengan baik, tidak mengikuti instruksi dengan baik. Atau termasuk juga kemarin saya memberikan tugas kepada Anda bukan berarti saya mau lepas tanggung jawab, tapi memang karena ada kesibukan dan ada satu hal yang memang memaksa saya untuk ya sudah biar sama-sama jalan, adik saya tugaskan untuk itu. Tapi kalau adik pun tidak mau belajar dengan baik, ya susah juga gitu deh. Percuma jadinya saya mengajar adik-adik juga adik-adik diam, asik cerita dengan teman-temannya. Saya berikan tugas juga mungkin satu dua orang mendengarkan atau mengikuti instruksi, yang lainnya ya tinggal melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Ya, jadi kembali lagi ini adalah ke adik-adik ya. Tadi saya hanya ingin memberikan sedikit uh, bahan untuk refleksinya adik-adik ke depan ya. Jangan sampai nanti saya dipaksa untuk membandingkan kakak tingkat dengan adik tingkat adik-adik yang jujur kalau saya rasakan adik tingkat adik-adik itu mudah sekali untuk saya ajak berdiskusi, mudah sekali untuk saya ajak mengajar gitu loh. Karena apa? Eh, Mereka sudah punya pertanyaannya sendiri-sendiri, mereka sudah benar-benar mencermati apa yang disampaikan, gitu ya. Saya tidak ingin adik-adik terlalu vakum, kemudian terlalu lepas tangan terkait dengan apa yang kita pelajari, gitu ya. Karena tanggung jawab saya mengajar, tanggung jawab adik-adik itu adalah belajar. Itu poin penting yang harus adik-adik ingat. Ya. Lanjut lagi ya. Siapa yang ingin menjawab terkait dengan masalah sharing gininya? Seperti yang saya sampaikan tadi, pertanyaan saya. Saya, Pak. Oke, silakan, Dek. Jadi kalau menurut saya pemanfaatan jaringan komputer ini kenapa bisa mencetak itu karena bisa juga jaringan komputer ini mencetak kalau nggak salah kalau menurut saya Pak melalui printer Pak karena di printer tuh bisa menggunakan jaringan seperti WiFi dan kebetulan kemarin juga saya sempat mencoba mencetak melalui jaringan internet ini misalkan saya itu mencetak kemarin mencetak sebuah foto melalui Instax Mini 11 itu dihubungkan melalui WiFi Pak.
Mungkin itu saja, Pak. Oke. Terima kasih Dek Arya ya. Nah, jadi harapan saya begitu. Jadi saya menyampaikan sedikit saja konsep, mungkin adik-adik memberikan gambaran implementatifnya ya. Jadi janganlah sampai saya harus menunggu adik-adik ya. Oke, selanjutnya. Nah, itu ya sedikit pertanyaan pemantik saja bagi saya. Mungkin adik-adik ini kalau saya lihat dari list ya jaringan digunakan untuk mengetik. Nah, ini jaringan bisa digunakan untuk mengetik. Nah, mungkin adik sudah pernah berbagi resource lewat Google Doc ya. Google Word itu kan bisa kita Google Office itu kan bisa kita sharing file ya. Jadi kita bisa tambahkan file secara bersama-sama di sana. Kemudian berinternet ya oke sudah jelas, main game ini yang cowok-cowok ya sudah jelas juga. Yang mencetak ya dengan adanya sharing printer and device-nya. Nah, jadi adik-adik bisa bagi resource sebenarnya. Nah, kalau dipikir semuanya itu adalah semua yang adik-adik lakukan pada intinya kan adalah berbagi gitu ya, Adik ya. Jadi tidak ada alasan untuk membuat jaringan untuk hal yang lain. Sekali lagi jaringan itu fungsinya untuk berbagi. Entah apapun yang Adik lakukan itu intinya adalah berbagi resource. Ya, main game juga kan berbagi informasi. Semuanya juga berbagi jadinya. Oke. Nah, sekarang berbicara mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Ini saya rasa juga adik pasti sudah tahu ya. Ada LAN, ada MAN, WAN, internet, ya, kemudian wireless. Nah, wireless in hand ya. Wireless ini ada teknologi jaringannya. Nah, LAN kita sebut dengan local area network. Ya. Jadi sebaran jaringannya itu hanya dalam satu wilayah saja. Nah, misalnya dalam satu gedung. Nah, adik-adik mungkin dulu waktu SMA ujiannya ujian berbasis komputer namun tetap dinilai dari sekolah. Nah, itu biasanya menggunakan LAN ya. Di lab komputer itu biasanya komputernya terkoneksi antar satu komputer dengan komputer yang lain. Biasanya komputer-komputer tersebut terkoneksi lewat mode LAN ya. Jadi karena pertimbangannya tidak ada internet atau memang akses internetnya dibatasi, maka kecenderungan biasanya institusi itu atau sekolah menggunakan LAN untuk komunikasi antar komputernya. Kecuali kalau memang selanjutnya ada akses internet. Tapi sekarang kan sudah banyak ya akses internetnya. Jadi sekolah-sekolah saya rasa sudah mulai banyak yang menggunakan koneksi internet ya, bukan hanya lokal area network saja. Nah, kemudian kalau MAN kira-kira apa, Dedek? Izin Nah, coba menjawab, Pak. MAN, MAN WAN, itu internet. Metropolitan Area Network, Pak. Oke, Metropolitan Area Network. Nah, kalau sudah berbicara metropolit ya provinsi ya di jalan regional namun antar kota gitu ya hanya terbatas itu saja. Nah, kemudian apakah sorry saya lanjutkan dulu ya. Kemudian kalau Izin menjawab, Pak. Wide Area Network, Pak. silakan Alid. WAN itu wide area network, Pak. Oke. Kalau wide area network itu maksudnya bagaimana? Wide area network itu memberikan keuntungan berupa jangkauan area yang lebih luas, Pak. Ya, jangkauannya lebih luas ya. Bisa jadi antar negara juga. Kemudian internet, silakan. Izin Izin menjawab, menjawab, Pak. Pak. Internet itu termasuk jaringan komputer yang terbesar, Pak. Mencakup seluruh penjuru dunia, Pak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa perbedaan WAN dengan internet? Nah, itu sekarang. Ini kan akan menjadi pertanyaan ya. Adik pun kalau kritis harusnya akan bertanya. Terus kalau
WAN itu adalah Wide Area Network, kemudian internet itu komunikasi di seluruh dunia, terus bedanya di mana? Nah, sebelum saya buka ini link gininya ya, saya buka salah satunya dulu. Tuh, ya, silakan. Apa perbedaan WAN dengan internet? Izin menjawab, Pak. Silakan, Dek Arya Gunawan. Eh, Kalau menurut pemikiran saya, kalau UAN itu hanya mencangkup ke beberapa negara saja, Pak. Kalau jaringan internetnya, misalkan seperti jaringan yang internet di Indonesia itu bisa digunakan di Malaysia. Sedangkan kalau internet ini lebih mencangkup ke seluruh negara-negara, Pak. Ya, oke. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu ya. WAN, Wide Area Network, itu hanya berbicara mengenai kapasitas wilayah ya. Jadi antar negara dia cakupannya ya, makanya disebut wide. Kalau sudah berbicara internet, maka seluruh dunia bisa mengakses ya. Jadi kalau WAN masih ada batasannya antar negara yang disepakati kan begitu. Nah, LAN Local Area Network antar gedung yang disepakati. Nah, itu ciri khasnya. MAN Metropolitan Area Network antar kota yang disepakati. Misalnya negara dengan Singaraja gitu misalnya. Hanya itu yang bisa berkomunikasi. Kemudian One Wide Area Network antar negara misalnya kalau misalnya yang disepakati dalam perjanjian kerjasama untuk membangun jaringan itu adalah antara Singaraja malah Singapura dan Indonesia, ya sudah hanya itu saja. Kemudian kalau disepakati lebih lagi ada Malaysia, Singapura dan Indonesia, ya sudah itu namanya WAN ya, Wide Area Network. Ya jangkauannya itu lebih luas. Namun kalau sudah internet tidak ada pembatasan. Ya. Kecuali kalau memang area-area konservatif yang memang dilarang oleh kesepakatan dunia gitu ya. Nah, contohnya mungkin kalau yang saat ini yang diisukan masih tidak terakses oleh orang menyebutnya dengan area 51 ya, area proyeknya Amerika yang memang itu tidak boleh sama sekali terekspos siapapun. Nah, jadi itu adalah pembatasan-pembatasannya. Tapi kalau berbicara mengenai internet, ya benar-benar ya, tidak ada batasan informasi tersebut ya. Nah, itu prinsip dari internet. Nah, kalau yang keenam ini, kelima ini wireless ya, jaringan tanpa kabel, ini salah posisi kayaknya nih ya. Kemarin buat materinya. Karena ini adalah teknologi jaringan ya. Ada jaringan kabel, kemudian ada jaringan mikrotik lagi. Jadi jaringan mikrotik itu jaringan fiber yang lebih cepat daripada LAN dan wireless ya. Nah, jaringan-jaringan antar pulau ya untuk mentransfer jaringan antara Jawa dan Bali itu menggunakan fiber optik ya. Teknologi jaringan fiber optik itu biasanya ditanam di bawah laut ya. Nah, kalau itu sudah putus satu saja otomatis konslet hubungan antara Bali dengan Jawanya. Nah, itu kira-kira ya kurang lebih. Nanti kalau adik-adik mau lebih dalam lagi silahkan nanti telusuri ya. Ini beberapa teori yang mungkin perlu adik-adik telusuri lebih lanjut ya. Karena untuk 2 jam itu saya rasa tidak cukup untuk membahas secara mendetail ya. Nah, ini ya, local area network. Nah, kita spesifik sekarang berbicara seperti yang sudah adik sampaikan. Local area network ya bekerja di wilayahnya saja. Nah, luas maksimal kurang lebih adalah 100 meter.
kenapa disampaikan di sini kurang lebih gitu ya. Nah, tergantung lagi teknologinya, teknologi jaringannya. Ya, misalnya jaringan kabel, media kabel itu punya hambatan ya. Punya hambatan kalau kita mungkin adik-adik dulu di fisika ada yang namanya hambatan ya. Kemudian di kabel itu selalu ada hambatannya ya. Kecepatan transfer dan batas jangkauannya. Nah, sehingga ini yang mendasari kenapa local area network itu ini maksimal ya 100 meter ya, karena keterbatasan dari ya. Kemudian lebih dari itu dipasang repeater. Nah, repeater itu adalah penguat jaringan ya. Tapi kalau sudah berbicara repeater, maka besar kemungkinan dia itu akan terkoneksi selain menggunakan kabel juga menggunakan wireless ya. Nah, ini di kampus kita juga kan menggunakan beberapa jaringan itu memang menggunakan LAN ya. Di kampus itu menggunakan LAN juga. LAN itu antar VIP ya biasanya untuk sharing data antar gedung. Kemudian kalau sudah berbicara akses ke dunia luar, nah itu baru menggunakan mode internetnya. Jadi sebenarnya ada dua topologi ya yang ada di gininya kita, bukan topologi kok, saya malah topologi yang saya bilang tadi. Nah, jadi itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya MAN ya, ini luasnya kurang lebih ya 10 km sampai 50 km. Nah, ilustrasinya silahkan adik lihat di sini ya. Nah, kalau sudah ada E itu Ethernet ya, maksudnya itu adalah platform atau perangkat yang digunakan untuk menyambung jaringannya. Nah, adik-adik lihat di sini kalau antar metropolitan, antar kota itu setiap kota itu punya pemancarnya sendiri ya, punya receiver dan transmitternya. Jadi Optimux 45 ini yang perangkat jaringannya ya. Nah, ini semuanya ini merupakan perangkat repeater dan receiver untuk antar kotanya. Ya. Kurang lebih seperti topologinya, topologi apa yang berjalan di dalam mode ini, Pak, gitu ya. Nah, kalau ini dilihat kan ini seolah-olah dia menggunakan topologi ring ya. Nah, namun lebih dari itu sebenarnya bisa diberlakukan, bisa topologi ring, bisa topologi mesh, kemudian topologi star, itu bisa tergantung regulasi. Sekali lagi tergantung kepada suatu kota ya. Ini kan antar kota kalau sudah berbicara mengenai metropolitan itu ya. Nah, itu perbandingannya ya adik-adik ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini berarti di Optimum ini atau di satu wilayah ini berarti cuma ada satu penerima jaringan saja, Pak? Ya, ya tidak ya. Ini di dalam circle ini, di dalamnya tentu ada node-node ya. Jadi simpul-simpul internet yang juga bisa mengakses dari antar jaringan ini ya. 10. Nah, ini dianggaplah yang poin yang ini ya. Ini bukan berarti hanya satu jaringan, tapi di dalamnya ada juga jaringan-jaringan yang lain yang lebih kecil yang memanfaatkan transfer dan sharing data ada di antar kota ini ya. Misalnya yang ini, kalau dilihat dari topologinya, ini kan topologi ring. Nah, node ini atau poin ini, jadi jaringan yang ada di sini hanya bisa mengakses informasi yang diberikan dari
simpul jaringan ini dan simpul jaringan yang E1T1 ini ya. Nah, itu hanya bisa itu. Begitu juga di sini. Selayaknya hakikat dari topologi ring ya, sifat topologi ringnya. Nah, kalau topologi star ya beda lagi. Ya itu kan kembali lagi ke regulasi informasi yang diizinkan gitu ya. Terus saya lanjutkan. Nah, jaringan berskala luas, one wide. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Nah, itu ya. Jadi, nah kalau dilihat ini sudah ada antar satelit ya. Nah, kalau dulu saya pernah praktek di Lintas Arta gitu ya, di Denpasar ya. Itu penyedia jasa jaringan satelit ya kebetulan. Nah, ini biasanya di antar wilayah itu, antar negara itu biasanya menangkap informasi utama itu lewat satelit ini. Nah, ada satelit, kalau kita kan sampai sekarang mungkin Palapa masih ya. Palapa itu memancarkan informasi, ya bisa jadi juga internet, ya, kemudian, nah ini informasi yang dipancarkan lewat satelit apa ini bisa menerima informasi ya. Jadi daerah-daerah yang diizinkan itu mendapatkan informasi lewat dari satelit Palapa ini. Jadi kalau sudah berbicara mengenai antar benua, antar negara, sudah tidak mungkin lagi menggunakan teknologi fiber optik ya. Jadi fiber optik itu juga masih ada batasannya. Nah, yang mungkin itu untuk antar wilayah yang jangkauannya luas itu adalah menggunakan satelit ya. Nah, itu ya untuk jaringan WAN dan yang terakhir nah baru kita berbicara internet. Nah, internet ya gininya ya sudah mengkombinasikan banyak teknologi jaringan ya di sini ya. Karena memang skalanya harus mengakses kemana saja. Ya, di sini internet ya seperti yang ditanda ini modem kabel ya, di modem kabel. Nah, di sini ada ibaratnya di sini adalah modemnya, pusatnya, pemancarnya. Jadi pemancarnya itu lewat cloud ya. Nah, cloud itu bisa ditransferkan seperti yang ada pada ini jaringan via satelit ini ya. Itu pemancar utamanya biasanya. Nah, kemudian dari node-node penerima itu akan meneruskannya ke dalam bentuk eh, teknologi jaringan yang lebih efisien lagi. Nah, anggaplah ini diteruskan lewat jaringan satelit. Nah, di sini antar benua menerimanya lewat receiver ya, biasanya bentuknya parabola. Nah, dari sini dia akan meneruskan ke jaringan-jaringan yang memerlukan data tersebut. Nah, bisa menggunakan fiber optik, bisa menggunakan LAN, LAN card ya maksudnya jaringan kabel maksudnya. Kemudian bisa juga menggunakan wireless ya, teknologi wireless itu bergantung dengan apa efisiensinya, seperti apa efisiensi dalam satu wilayah geografis ini. Nah, itu baru internet. Kalau internet ya sudah pasti yang jauh lebih luas daripada jaringan WAN ya. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda, sistem operasi maupun aplikasinya. Nah, ini sudah jelas sekali disampaikan di sini ya. Nah, hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon satelit yang menggunakan protokol standar komunikasi ya, TCP/IP. Gitu ya. Nah, makanya kalau kalian, nah yang biasa menggunakan jaringan ad hoc ini, kalau sharing game-game online itu pasti akan akrab dengan istilah TCP/IP ini, gitu ya. Ada yang tahu nggak TCP/IP ini apa? Itu lagi pertanyaannya ya. Biar nggak hanya sekedar
protokol TCP/IP gitu. Apa itu TCP/IP? Nah, coba sekarang kalian cari informasinya biar lebih nyambung ya. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Oke, siapa Ketut ya tadi ya? Silakan Tut. Ketut ya tadi. Mohon maaf, Pak. Tadi saya sama Fitra, Pak. Oh, Fitra tuh. Nah, coba Fitra dulu ya. Izin menjawab, Pak. Jadi TCP atau IP adalah eh, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dalam satu sistem yang dikenal sebagai internet, Pak. Oke. TCP atau IP atau gitu ya deh ya. Ini TCP perlu dilurus. garing IP, Pak. TCP/IP ya, karena ada lagi kontrol-kontrol lain ya. Nah, ini Transmission Control Protocol. Jadi IP ya. Nah, karena akan ada juga protokol-protokol yang lain strip IP juga. Nah, IP itu kan internet internet apa protokol ya, internet protokol, kemudian TCP/IP itu mengidentifikasi bahwa dia adalah protokol transmitter atau komunikasi ya, transmit ya. Kemudian internet protokol itu menunjukkan bahwa dia adalah standar ISO ya, standar ISO atau standar ISO yang memang bertugas untuk menaungi komunikasi antar device di dalam internet gitu ya. Makanya internet protokol. Ada TCP, straight IP, juga ada nanti yang lain ya. Kalau kalian bongkar-bongkar itu banyak sekali yang ada strip IP-nya, itu menunjukkan bahwa dia adalah protokol internet gitu ya, artinya bukan atau ya Dek ya. Nah, itu beda maksudnya. Nah, jaringan nirkabel ya, sudah adik-adik tahu ya. Jadi teknologi jaringan nirkabel itu banyak. Nah, di sini jaringan nirkabel itu ada infrared, ada frekuensian radio, ya radio frekuensian atau frekuensi radio. Nah, yang adik gunakan, yang selalu adik-adik sebut dengan wireless ya, ada yang menggunakan Bluetooth, ada yang menggunakan infrared, ada yang adik sebut dengan jaringan wireless. Ya. Wi-Fi-nya apa ya? Nah, sebenarnya yang dimaksud Wi-Fi itu ya frekuensian radio ya adik-adik ya. Ya, tapi kita lumrahnya menyebut itu sebagai Wi-Fi ya. Wireless gini. Oke. Nah, sebelum itu sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas. Nah, silakan kalau ada dikonfirmasi, kalau tidak ada biar bisa saya lanjut. Ya, seperti biasa saya tidak ingin saya terlalu banyak bicara, namun adik mendengarkan, tapi kenyataannya apa yang disampaikan itu tidak adik pahami. Saya tidak ingin seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan atau sudah clear semuanya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Desra. Tadi di bagian manfaat jaringan yang tadi kan Pak ada mencetak. Nah, misalnya mencetak ini itu harus misalnya itu eh, eh, harus berupa kayak seperti yang dibilang Arya tadi kan printer berarti hasilnya kertas. Nah, misalnya kalau yang hasilnya bukan kertas itu termasuk juga ya Pak. Semisal kayak kalau saya kan Pak menggunakan Brimo gitu. Jadi saya mentransfer uang gitu. Apakah eh, bukti transfernya itu termasuk juga Pak dalam mencetak itu? Ya itu kan fungsi mencetak juga kan.
Nah, misalnya ada slipnya itu dia bilang. Iya, Nah, itu kan termasuk juga fasilitas untuk mencetak deh. Jadi apapun yang berupa kertas teks itu ya fungsi mencetak. Tapi yang mengontrol itu dari mana? Kan dari server kan, bukan kita ya. Nah, itu salah satu pemanfaatan dari jaringan juga. Nah, Dek kan yang Dek maksud ini kan ketika kita transfer ya, Dek ya. Transfer uang gitu. iya Pak. Tapi dari apa? M-banking Pak. Nah, M-banking. Nah, sekarang logikanya kalau Dek dari M-banking, kemudian yang Dek maksud mencetak itu mencetak dari mana kan itu dulu. Iya Pak. Misalnya kan kalau udah selesai transfer, kita kan nanti ada dibilang transaksi Anda berhasil. Nah, nanti itu akan dideskripsikan gitu Pak. Kayak mana dia bilangnya? Oh, gininya PDF-nya itu. Enggak PDF Pak. Tapi kayak slip gitu, tapi dia nggak kertas Pak. Bukti transfer Pak. Oh, nah itu kan tidak memanfaatkan sarana printer ya. Jadi bukan, itu hanya bukti transfernya saja. Nah, mencetak itu intinya adalah bagaimana caranya kita menghasilkan dokumen tercetak ya, Dek ya. Nah, itu sudah jelas sekali di sini. Dokumen tercetak apa yang, nah kalau Dek sebut misalnya seperti ini, Dek mentransfer, kemudian, nah contohnya ini ada yang di Mailaku ya, Sri Laku ya kayaknya ada di sini atau pernah ke Mailaku. Ade pernah melakukan pembayaran menggunakan M-banking atau lainnya. Nah, biasanya kita transfer ke M-banking, kemudian mereka akan keluar kitirnya sendiri, bukti transfernya. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan dari internet juga. Sebab kalau tidak ada akses internet ya tidak berjalan itu gitu ya. Ya, pernah Dek gini, bisa membayangkan ya. Atau siapa di sini pernah main laku lah gitu ya. Atau ke McD, nggak mungkin rasanya kalau kalian ini tidak pernah ke McD itu lah. Nah, Pernah Pak. pernah menggunakan kiris, kemudian nanti akan keluar kitirnya itu loh, bukti transfernya itu. Nah, itu fungsi mencetak itu kalau sudah seperti itu. Ya, transfer dari sini ke sini itu ya itu bukti cetak. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari internet untuk fasilitas cetak. Dan pemanfaatannya kan ini kalau kita berbicara di rumah, namun sebenarnya itu kan skupnya itu fungsi mencetak ya luas ya, tidak hanya di rumah saja. Tapi ketika kita berbicara apa yang bisa dimanfaatkan di rumah, ya salah satunya adalah teknologi untuk mencetak ini fasilitasnya. Ya misalnya kita punya printer banyak, kemudian dalam satu waktu kita perlu dengan segera ya. Otomatis kan kita bisa buat jaringan yang bisa memanfaatkan satu komputer agar bisa diakses oleh banyak satu printer bisa diakses oleh banyak komputer dalam satu waktu kan begitu. Nah, itu ya kurang lebih ya Dek ya. Nah, yang penting bisa ada tergambar dulu ya. Ini pertanyaannya agar tergambar dulu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan itu tadi, yang paling nyata yang adik bisa rasakan itu adalah ketika adik misalnya tuh belanja di McD. Kemudian setelah belanja, anggaplah adik menggunakan kiris atau transfer lewat HP. Nah, bukti transfernya kan tidak dicetak di HP, tapi dari piranti yang ada dari miliknya si McD itu kan. Kan bisa dibayangkan kan. Sama juga di Mailaku menggunakan kiris dengan menggunakan device-nya adik, kemudian bukti transfernya ya muncul di device-nya mereka, itu bukan di device-nya kita. Nah, itu salah satu untuk teknologi cetaknya. Oke.
Nah, ini lagi yang perlu saya informasikan sedikit bagi adik-adik. Nah, ini masih ranah teori juga, berbicara mengenai user dan administrator. Umumnya kalau kita kan kalau sudah berbicara tentang jaringan, kalau di jaringan lokal itu adik-adik biasanya bisa berstatus sebagai user sekaligus administrator. Kalau sudah administrator itu administrasi kan pengaturan ya. Kalau kita administrator itu kan datangnya dari kata administrasi. Kalau sudah berbicara administrasi berarti pengelolaan ya. Jadi kalau administrator itu adalah orang yang mengelola, kan begitu, mengelola jaringan. Nah, ketika adik misalnya main game gitu, misalnya main game dengan mode peer to peer antar jaringan ya, peer to peer satu komputer dengan komputer yang lain. Adik bisa men-setting sekaligus adik juga menggunakan. Kalau sudah pada saat adik menggunakan, maka di sana disebut adik seorang user. Tapi kalau sudah men-setting jaringan, nah itu tugas adik-adik adalah seorang administrator, gitu ya. Nah, ini kan sudah jelas ya, user itu adalah orang yang menggunakan jaringan. Seorang user biasanya tidak harus memerlukan login password untuk mendapatkan akses jaringan. Nah, jadi kalau sudah administrator khusus biar nggak sembarangan nyetingnya. Nah, ini kalau yang mengurus jaringan, seperti yang saya sampaikan tadi, mengadministrasikan jaringan itu disebut dengan administrator. Nah, di sini administrator bertugas untuk mengontrol server, memanfaatkan tool-tool yang menginstalasi perangkat gini lah, menginstalasi software-software yang dibutuhkan di dalam sebuah komunikasi data antar jaringan, gitu ya. Tools-tools jaringan yang disediakan oleh sistem operasi jaringan. Kemudian administrator juga bisa mengatur login dari user, memonitor penggunaan hardware dan traffic jaringan. Jadi pengelolaannya semua ada di administrator. Ya. Administrator juga bertanggung jawab untuk mengamankan jaringan dari musibah dan juga serangan virus. Nah, ini umum ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu diketahui oleh seorang administrator. Nah, coba silahkan siapa yang mau baca ya. Rohni dah kalau gitu. Silakan baca dulu Rohni. Poin 1. Oke. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang administrator. Jaringan komputer adalah dua atau beberapa komputer yang saling berhubungan. Semakin besar skala jaringan akan membuat piranti yang diperlukan semakin banyak dan bervariasi. Komputer biasanya dibuat menjadi jaringan agar bisa melakukan sharing printer dan file. Jaringan komputer juga bisa menyediakan media komunikasi. Jaringan komputer terdiri atas klien dan server. Komputer klien adalah komputer yang digunakan oleh user. Komputer server digunakan untuk menyediakan sumber daya yang akan diakses di jaringan. Oke, pertanyaan saya sekarang selanjutnya bukan untuk Rohni ya, tapi untuk semua mahasiswa sini. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang administrator. Nah, kalau kita berbicara mengenai jaringan komputer, kita belajar mengenai jaringan komputer, tentu kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang administrator gitu ya. Nah, ini sih pertanyaan umum sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada adik-adik. Nah, kira-kira apa sih bentukannya jaringan server, komputer server itu, Dek ya? Tuh, biar adik-adik punya bayangan. Nah, kemudian bisa nggak adik-adik menceritakan sedikit saja yang adik ketahui terkait dengan sistem jaringan klien server yang ada di Undiksa. Barangkali adik-adik kan mungkin pernah ke UPTTIK. Kemudian adik juga tentunya sering memanfaatkan internet di fakultas gitu. Ini kan ada yang juga beberapa ada di fakultas. Nah, berdasarkan apa yang sudah dibaca oleh Rohni,
Kira-kira bisa nggak Dek memberikan ilustrasi sedikit terkait dengan apa yang disampaikan Dek Roh ini dengan menggunakan ilustrasi dengan situasi yang ada di UIKSA gitu ya. Silakan saya berikan adik kesempatan berpikir dulu, kemudian lanjut untuk kita lakukan sharing ya. Mohon Pak izin bertanya Pak. Nih silakan. Untuk pertanyaan tadi apa ya Pak? Saya kurang mendengarnya Pak. Begini, ulangi lagi. Nah, adik-adik sudah membaca ini ya, bahwa jaringan yang perlu diketahui oleh seorang administrator, ini kan kita berbicara, kita harus memahami dan memposisikan diri kita sebagai seorang administrator. Maka yang harus diperlukan atau yang perlu dipahami oleh seorang administrator itu adalah konsep jaringan itu apa. Nah, poin ketiga, komputer biasanya dibuat menjadi jaringan agar bisa melakukan sharing printer dan file. Kan itu konsep-konsepnya. Kemudian jaringan komputer terdiri atas klien dan server. Nah, terkhusus ya untuk poin ketiga ini bisa nggak adik-adik jelaskan sedikit lewat ilustrasi ya. Nah, ilustrasi itu adik-adik ambil dari realitas yang ada di Undiksa, di mana servernya, yang mana yang merupakan kliennya, kira-kira seperti apa cara kerjanya secara umum, bukan teknis, tapi secara umum saja yang saya tanyakan nanti, yang adik pahami. Saya izin menjawab, Pak. Tiara ya tadi ya. Kan dia Tiara. Gimana Permisi, Tiara? Pak. Ya, tadi suara Bapak tiba-tiba kecil sendiri. Oh gitu. Oh iya. Jadi, iya. Menurut saya, contoh atau ilustrasi dari jaringan klien dan server ini seperti misalnya kita di SIAK NG kan, kita yang dinamakan server di sana adalah dari pihak UPTTIK-nya. Nah, kita sebagai mahasiswa dan juga dosen itu adalah sebagai servernya. Jadi, pertukaran informasi yang terjadi, pertukaran semisalnya nilai mata kuliah dengan antara dosen dengan mahasiswa itu bisa terjadi karena ada server atau Oke, terima kasih. Ini bisa dibicarakan dari berbagai sudut pandang ya. Termasuk juga berpikir apa sih server itu ya. Izin menjawab, Pak. Ya silakan deh Esra. Kalau menurut saya, tapi sebelumnya mohon maaf kalau masih salah. Eh, dalam hal ini, klien itu merupakan mahasiswa yang mengakses, sedangkan server ini merupakan nanti yang akan menyediakan
seperti kebutuhan-kebutuhan atau informasi-informasi. Nah, bisa dibilang kalau server ini yang dibuat oleh administrator gitu. Oh, ya terus server itu biasanya dalam bentuk apa, Dek? Umumnya yang Dek tahu. Server ini bisa dibilang itu seperti bisa mungkin aplikasi ini maksudnya misalnya kan SSO gitu Pak. Nah kalau kita login di situ kan kita harus memasukkan username sama passwordnya. Nah menurut saya itu sih Pak kalau kalau servernya. Oke. Ada yang lain lagi? Izin menjawab, Pak. Zeva ya, silakan Zeva. Jadi saya izin menjawab terkait jaringan komputer client dan server itu, kalau diilustrasikan ada UP-Titik yang mengelola servernya. Jadi di dalam UP-Titik itu terdapat banyak komputer yang digunakan sebagai server, dan untuk sumber daya yang dibuat untuk diakses oleh komputer klien, yaitu mahasiswa, adalah contohnya seperti SSO. Nah, SSO ini adalah merupakan sumber daya yang dibuat oleh komputer server yang diatur oleh UP-Titik seperti itu, Pak. Oke. Semuanya mengacu ke sana ya. Oke. Nah, kalau adik-adik bisa mencermati ya, server ini harusnya bisa kita telusuri dulu dari asal namanya ya. Server kira-kira apa maksudnya, Dek? Server itu kan bahasa Inggris ya. Server itu kata dasarnya kira-kira apa ini? Serve, Pak. Serve ya. Apa itu artinya serve? Menyajikan, Pak. Yang menyajikan, gitu ya. Yang memfasilitasi, yang menyajikan itu. Itu artinya adalah suatu entitas yang memberikan jasa ya, jasa untuk pelayanan jaringan. Nah, entitas itu apa? Nah, secara fisik dia komputer, cuma komputernya tidak sama dengan komputer kita ya. Yaitu server itu dalam bentuk superkomputer atau yang kita sebut dengan mainframe gitu ya. Itulah bentuk fisiknya. Nah, biasanya server itu banyak gininya. Banyak perwujudannya gantung dengan apa yang diservingkan atau apa yang disajikan. Nah, secara fisik bentuknya adalah mainframe, tetapi di dalam mainframe itu banyak sekali diinstal aplikasi-aplikasi untuk untuk bisa digunakan sebagai penyaji informasi atau pengolah informasi. Nah, contohnya database server. Database servernya siapa? Ya, SSO itu adalah database server itu yang bisa mengakses jadi informasi-informasi yang Anda dapatkan dan yang Anda berikan juga kan. Nah, Anda kan login di lewat SSO. Nah, Anda kan sedang memberikan informasi Anda untuk disimpan di dalam server. Kemudian data itu disimpan ke dalam database. Nah, kemudian siapa yang memerlukan, siapa yang men-searching akan juga mengelola atau men-searchingnya di database server tadi. Ya, di database server itu. Lokasinya di mana? Ya, di mainframe tadi, di dalam mainframe tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian di mana sih letaknya si SSO ini? Ya jelas itu ada di UPTTIK, di dalam UPTTIK ada superkomputernya. Di dalam superkomputer itulah kemudian diletakkan, terinstall ya gitu ya. Terinstall si SSO ini ya. Si undixa.ac.id yang tadi yang biasa kita kenal itu ya. Nah, tuh. Nah, itu tambahan ya. Jadi itu hal yang perlu dipahami bahwa tidak serta-merta ketika kita berbicara
server itu perwujudannya seperti apa, itu diharapkan adik memang kurang lebih punya gambaran ya, bahwa memang server itu secara fisik adalah superkomputer, kemudian di dalamnya ada banyak sekali ya, ada database server di sana, ada mail server, ada file server. Nah, berbicara file server, mail server yang kayak gitu-gitu, itu lebih diidentifikasi karena yang dikelola atau diserviskan kepada pengguna itu apa. Kalau mail server yang dikelola adalah mailing list-nya. Nah, Yahoo itu adalah mail server, Google itu adalah mail server. Ada lagi, apa lagi? Banyak sekali. Nah, kalau servernya adalah server file, nah itu biasanya tergantung apa yang disediakan. Jadi server file itu adalah segala yang menyajikan file-file yang ada di dalam sebuah jaringan. Itu disebut dengan file server. Nah, misalnya di Google kan bisa juga menyimpan file. Nah, jika itu dimanfaatkan, dia juga bisa sebagai file server. Nah, banyak ya yang bisa dikaitkan dengan file server, mail server, dan lain sebagainya. Jadi aplikasinya banyak sekali sebenarnya. Tuh. Oke. Nah, hardware jaringan sepertinya adik-adik kan sudah mendiskusikan ya. Hardware jaringan NIC, Network Interface Card, kemudian hub, nah, ini repeater, switch, router, access point. Sekarang kita akan masuk ke topologi jaringan ya. Nah, topologi jaringan seperti yang sudah kita sering bahas ya. Ini secara definitif disebut sebagai aturan yang mendeskripsikan bagaimana komputer dan piranti itu terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan gitu ya. Kemudian penentuan topologi jaringan akan berpengaruh. Nah, apa yang dipengaruhi? Nah, di sini tipe peralatan jaringan yang dibutuhkan, kemudian topologi jaringan juga mempengaruhi kemampuan peralatan tersebut. Nah, hak aksesnya seperti apa? Sejauh mana dia bisa berkomunikasi antar device-nya. Nah, ini juga pertumbuhan jaringannya. Nah, dimaksud pertumbuhan jaringannya seperti apa? Nah, maksudnya masing-masing komputer sejauh mana bisa mengakses komputer-komputer yang lain, ya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan jaringan. Kemudian penanganan manajemen jaringan. Nah, ini berkaitan dengan maintenance ya di sini ya. Jadi itu 4 poin itu. Izin menyela, Bapak. Ya, silakan. Saya izin mengkonfirmasi bahwa waktunya sudah habis nih. Sudah habis. Enggak, dari jam 2 sampai seharusnya kita dari jam 1.30 sampai jam berapa? Jam 1.20 ya, Dek ya. Sampai jam berapa, Dek? Sampai jam 15.30, Bapak. Ini sudah Zoom di MK lain, Bapak. Oh, sudah Zoom di MK lain. Oke. Saya informasikan sedikit saja ya. Ini terkait dengan adik-adik. Ada topologi-topologi ini nanti saya akan sharingkan. Nah, adik-adik silahkan, tugasnya adik-adik itu adalah men-searching ya beberapa informasi mengenai topologi-topologi jaringannya, termasuk bagaimana dia mengkoneksikan atau mengkonfigurasikan jaringan-jaringan tersebut. Ya, jadi meskipun kita belum praktek, paling tidak adik-adik punya gambaran dulu. Ya, harapan saya adik-adik punya gambaran, gitu ya. Nanti saya akan listkan apa-apa saja topologi-topologi jaringannya. Nah, selanjutnya silahkan adik-adik explore, ya, mencari di internet, di YouTube atau di dokumen-dokumen lain di Google, itu kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai topologi-topologi jaringan ini. Nah, itu tugas belajarnya sehingga minggu depan kita tetap kembali berdiskusi, gitu ya. Nah, setelah mungkin topologi jaringan, baru kita akan mulai praktek
mengenai membuat kabel, kemudian setting jaringan, gitu ya. Nah, untuk sementara itu dulu. Nah, ini topologi nanti saya akan sharingkan apa-apa saja perlu dicari. Oke. Nah, karena memang waktunya sudah habis ya, Bu, silakan pertemuan ini kita tutup. Selamat sore adik-adik ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Oke Pak, terima kasih Pak. Belum Terima masuk, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.